Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Susilawati. Di sini saya ingin menerangkan tentang metode, strategi, dan media pembelajaran kalam atau berbicara. Konsep dasar Mahara Kalam. Konsep dasar Mahara Kalam adalah landasan penting dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Berikut adalah penjelasan setiap elemennya. Artikulasi, kosakata, tata bahasa, intonasi, dan ekspresi. Artikulasi mengacu pada kemampuan menghafalkan kata-kata secara jelas dan sesuai dengan kaidah fonologi bahasa Arab. Artikulasi yang benar penting untuk memastikan pesan dapat dipahami oleh pendengar. Contoh menghafal huruf-huruf Arab seperti do, to, do yang memiliki artikulasi unik dibandingkan huruf lainnya. Kosakata, penguasaan kosakata yang cukup memberikan fleksibilitas dalam menyampaikan gagasan. Seseorang yang memiliki kosakata yang luas dapat memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan situasi atau lawan bicara. Contoh menggunakan sinonim untuk variasi atau istilah khusus sesuai konteks percakapan. Tata bahasa. Tata bahasa meliputi aturan struktur kalimat perubahan untuk kata dalam bahasa Arab. Pengetahuan ini penting untuk menghasilkan kalimat yang sesuai dengan kaidah sehingga makna yang diinginkan tersampaikan dengan baik. Contohnya menentukan kata kerja dalam bentuk yang benar. Fi'il, mudhari, maddi, atau amar sesuai subjek. Inotasi dan ekspresi. Inotasi adalah variasi nada suara saat berbicara, sedangkan ekspresi melibatkan mimik wajah dan bahasa tubuh. Elemen ini memberikan makna tambahan pada pesan yang disampaikan, terutama untuk mengekspresikan emosi atau menekankan poin tertentu. Contohnya, menggunakan inotasi rendah untuk menunjukkan keseriusan atau inotasi tinggi untuk pernyataannya. Selanjutnya, metode pembelajaran mahar kalam. Metode muhadatsah percakapan. Metode simulasi role play. Metode pembelajaran kooperatif. Task based learning. Berikut adalah penjelasan dari metode muhadatsah atau percakapan. Definisi metode ini berfokus pada latihan berbicara secara langsung melalui percakapan sehari-hari, baik secara formal maupun informal. Tujuannya meningkatkan keterampilan berbicara dengan memberikan pengalaman komunikasi nyata kepada siswa. Penerapan siswa diajak berbicara dalam kelompok kecil atau berpasangan untuk berdialog dalam bahasa Arab. Topik pembicaraan bisa berupa situasi sehari-hari seperti membeli barang di pasar atau bertanya arah jalan. Keuntungannya membantu siswa mengatasi rasa takut berbicara dan meningkatkan kepercayaan diri. Metode simulasi role play. Definisi. Siswa mempraktikkan berbicara dengan memainkan peran dalam suatu skenario yang tertentu disimulasikan. Tujuannya melatih siswa untuk berbicara dalam situasi nyata dengan konteks tertentu. Penerapannya, guru memberikan skenario seperti simulasi menjadi pelanggan di restoran atau berbicara dalam seminar. Tata bahasa yang relevan dengan peran mereka. Keuntungannya membantu siswa berlatih berbicara dengan fokus pada penggunaan bahasa yang tepat sesuai situasi, meningkatkan keterampilan sosial seperti empati dan adaptasi. Metode pembelajaran kooperatif definisinya pendekatan di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas yang melibatkan komunikasi aktif.
Tujuannya mendorong siswa untuk berbicara dalam suasana kolaboratif dan belajar dari satu sama lain. Penerapannya, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk membahas topik tertentu atau mempersiapkan presentasi. Setiap siswa memberikan tanggung jawab tentu dalam kelompok untuk memastikan partisipasi aktif. Keuntungannya, meningkatkan interaksi antar siswa, memperkuat kemampuan berbicara melalui diskusi dan feedback dari teman sebaya. Task-based learning. Task-based learning adalah metode yang berfokus pada pemberian tugas-tugas yang yang relevan dalam praktis untuk mendorong penggunaan bahasa secara aktif. Tujuannya membantu siswa mempraktikkan bahasa Arab dan konteks nyata untuk menyelesaikan tugas tertentu. Penerapannya, guru memberikan tugas seperti membuat presentasi, menyusun laporan, atau membuat video dialog. Tugas harus menuntut siswa berbicara dalam bahasa Arab untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, strategi pembelajaran Maharah Kalam. Pendekatan komunikatif, metode simulasi. Penjelasan dari pendekatan komunikatif adalah pendekatan ini menekankan penggunaan bahasa dalam komunikasi nyata, bukan sekedar memahami tata bahasa dan kosakata. Tujuannya membantu siswa berkomunikasi secara efektif dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Penerapannya, guru menciptakan aktif yang menurut siswa untuk berinteraksi seperti diskusi kelompok, pemain peran, atau debat. Topik-topik pembelajaran difokuskan pada situasi sehari-hari yang relevan seperti berbelanja, bertanya arah, dan memesan makanan. Siswa diajak untuk mengekspresikan ide, bertanya, atau menjawab secara spontan dalam bahasa Arab. Contoh aktivitasnya, siswa berdiskusi dalam bahasa Arab untuk memecahkan masalah seperti merencanakan perjalanan. Penjelasan dari metode simulasi. Metode simulasi ini merupakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memainkan peran tertentu dalam situasi simulasi untuk melatih keterampilan berbicara. Tujuannya untuk memberikan pengalaman nyata kepada siswa dalam berbicara bahasa Arab sesuai dengan konteks tertentu. Penerapannya, guru menentukan skenario seperti berperan sebagai pembeli dan penjual di pasar atau sebagai pelayan dan pelanggan di restoran. Siswa berlatih menggunakan ekspresi, kosakata, dan tata bahasa yang sesuai dengan situasi tersebut. Setelah simulasi, guru memberikan umpan balik untuk meningkatkan keterampilan siswa. Contoh aktivitasnya, simulasi percakapan saat menjadi pembicara dalam seminar atau berbicara di telepon. Berikutnya, media pembelajaran Mahara Kalam. Video dan audio, aplikasi pembelajaran bahasa, papan tulis interaktif, media sosial, dan forum diskusi online. Berikut penjelasannya. Video dan audio. Definisi media audiovisual seperti video, percakapan, wawancara atau audio, dialog yang memberikan contoh nyata pengguna bahasa Arab. Tujuannya membantu siswa memahami intonasi, pelafalan, dan ekspresi bahasa Arab secara autentik. Penerapan, guru memutar video
yang menampilkan dialog atau pidato dalam bahasa Arab. Kemudian meminta siswa untuk latihan, menirukan, kemudian meminta atau menganalisis percakapan tersebut. Media audio digunakan untuk latihan mendengarkan dan melatih pelafalan. Keuntungannya, siswa dapat belajar dari penutur asli atau pengguna bahasa Arab yang fasih, membantu siswa memahami konteks komunikasi verbal dan nonverbal. Contohnya, menonton video percakapan antara dua orang di pasar atau mendengarkan rekaman khutbah. Selanjutnya, aplikasi pembelajaran bahasa. Aplikasi pembelajaran bahasa, aplikasi digital seperti Duolingo, Memrise, dan Babbel yang menyediakan latihan berbicara, mendengarkan, dan kosakata. Tujuannya memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan interaktif. Penerapan siswa menggunakan aplikasi untuk melatih pelafalan dan memahami struktur kalimat. Aplikasi menyediakan umpan balik langsung untuk memperbaiki kesalahan siswa. Contohnya, latihan berbicara melalui pengenalan suara di Duolingo atau permainan kosakata di Mamrace. Papan tulis interaktif. Papan tulis interaktif dan proyektor merupakan perangkat yang digunakan untuk penampilan materi pembelajaran secara visual dan menggunakan interaksi langsung dengan konten. Tujuannya meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran melalui media visual dan interaktif. Penerapannya, guru menampilkan teks percakapan video atau gambar melalui proyektor. Siswa menggunakan papan tulis interaktif untuk menulis atau menggambar sebagai bagian dari latihan berbicara. Contohnya menulis kosakata baru atau membuat diagram alur percakapan menggunakan papan tulis interaktif. Selanjutnya, media sosial dan forum diskusi online. Contohnya plafon digital seperti WhatsApp, Telegram, atau forum diskusi berbasis bahasa Arab. Tujuannya meningkatkan keterampilan berbicara siswa melalui interaksi sosial di dunia maya. Penerapannya, siswa bergabung dalam grup diskusi bahasa Arab untuk berdialog secara tertulis dan lisan. Guru memberikan tugas diskusi atau debat dalam forum daring. Keuntungannya, siswa belajar dalam lingkungan yang fleksibel dan mendukung, membuka kesempatan berinteraksi dengan penutur asli atau siswa lain di luar kelas. Contohnya, diskusi dalam grup Telegram tentang topik tertentu atau latihan percakapan melalui fitur voice note di WhatsApp. Nah, dari situ kesimpulannya adalah Mahara Kalam memerlukan pendekatan inovatif dan praktis. Penggunaan metode, strategi, dan media yang tepat dapat meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Teknologi digital membuka peluang baru dalam pembelajaran bahasa Arab. Segitu penjelasan dari saya. Bila ada kurang maupun salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.